Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Islam bersama saya Umar Mukhtar. Dalam video ini kita akan membahas tentang konsep dasar metodik khusus PAI yang di dalamnya akan ada beberapa bahasan terdiri dari pengertian metodik khusus, kemudian apa saja yang mendasari metode pendidikan khususnya dalam perspektif Islam, dan juga gambaran secara umum metode-metode yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya PAI. Langsung saja. Pertama, terkait dengan metodik khusus, kita harus tahu apa itu maknanya, karena ini berkaitan dengan bagaimana nanti pengimplementasiannya, gitu ya. Nah, metodik itu berasal dari kata metode atau metode, ya, yang akar katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang berarti melalui atau melewati, ya. Ini. Kemudian ada hodos, yang berarti jalan atau cara. Sehingga kita dapat maknai arti dari metode itu yaitu jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Ini sebetulnya sangat umum, ya. Artinya kita berbicara terkait dengan suatu hal yang apabila kita ingin mencapainya, maka harus melewati jalan atau cara-cara tertentu. Nah, itu adalah metode. Jadi apapun, ya, apapun kalau kita mau mencapai tujuan itu ada cara-caranya, semua hal, ya. Yang sebetulnya dalam kajian bahasa, ya, atau secara etimologi, bahwa pada awalnya kata metode atau metahodos ini adalah kata yang biasa digunakan dalam kegiatan keolahragaan, gitu, khususnya atletik. Ya, jadi kalau atletik katakanlah lari, begitu ya. Lari itu kan ada lintasannya, ada tujuannya di garis finish, kemudian ada lintasannya. Nah, itu adalah metahodos pada awalnya, gitu. Karena tadi itu ada jalan yang harus dilalui atau treknya, begitu. Kemudian ada tujuan. Nah, maka ketika ingin mencapai tujuan harus melalui jalan atau trek yang sudah ditentukan. Kira-kira begitu. Kemudian kaitannya dengan yang akan kita bahas, ya, metodik, ya. Itu sebetulnya sama artinya dengan metodologi atau ilmu-ilmu terkait dengan metode. Ya, singkatnya yaitu suatu penyelidikan yang sistematis. Ini secara maknawinya. Jadi suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan. Nah, jadi berbicara apa ya namanya, ya, metodik itu, kalau metode itu kan jalannya, ya, jalan yang harus dilalui. Kalau metodik itu adalah cara untuk menemukan jalan itu sendiri, begitu. Jadi ada sistem dalam menentukan metode. Nah, itu namanya metodik, ya. Karena tidak bisa sembarangan. Kita berbicara jalan, itu jalan sangat banyak, ya. Kalau misalkan perumpamaannya ketika kita akan pergi ke luar kota, katakanlah ke Jakarta, kita akan pergi ke Jakarta di mana tempat kita berasal, itu pasti akan banyak sekali jalan. Ada jalan tol, ada jalan lintas kota, lintas provinsi. Kemudian misalnya ada yang bisa juga dilalui melalui lintasan kereta api, begitu ya. Bahkan laut dan udara, misalkan begitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita punya tujuan hendak ke Jakarta tadi itu, jalan yang terbaik, yang tercepat, kira-kira begitu ya, itu yang mana? Apakah jalan darat, jalan udara, atau jalan air? Jalan darat mau jalan tol atau mau jalan lintas kota, gitu. Nah, itu semua bisa ditentukan melalui metodik gitu atau metodologi. Jadi kalau metode itu tadi jalan-jalannya, ya. Nah, sementara metodik atau metodologi itu adalah bagaimana upaya kita menemukan atau menentukan jalan yang sekian banyak tadi itu. Nah, itu ya.
Jadi metode dan metodik itu satu akar kata, tetapi dalam istilahnya, terminologinya itu berbeda. Kemudian terkait dengan metodik khusus, ya ini artinya suatu penyelidikan khusus untuk suatu proyek tertentu. Yang namanya khusus itu kan berarti sesuatu yang spesifik begitu ya. Maka di sini dimaknai sebagai suatu penyelidikan khusus untuk suatu proyek tertentu. Ini proyek tertentu. Kita perlu tekankan di sini. Karena kalau sudah berbicara terkait hal-hal yang khusus, berarti tidak akan sama dengan hal lainnya begitu yang secara umum begitu. Dalam hal metodik khusus berarti penyelidikan khusus untuk suatu proyek tertentu yang tidak akan sama atau mungkin berbeda gitu ya dengan proyek-proyek lainnya begini. Karena di sini kita perlu garis bawahi tadi proyek tertentu ya. Kemudian dalam hal ini metodik adalah suatu cara dan siasat penyampaian bahan pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, memahami, mempergunakan dan dengan kata lain menguasai bahan pelajaran tersebut. Nah ini ya, ini kaitannya dengan metodik khusus dalam implementasinya pada proses pembelajaran. Jadi ada cara dan siasat penyampaian bahan pelajaran tertentu ya dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat ini mengetahui, kemudian memahami, mempergunakan dan dengan kata lain menguasai ya. Menguasai bahan pelajaran tersebut. Nah, kalau dalam hal PAI berarti ya mata pelajarannya ini adalah mata pelajaran PAI begitu. Tinggal kita sesuaikan saja. Karena satu pelajaran dengan pelajaran lain pasti punya strategi yang berbeda gitu ya. Kalau PAI dengan pendekatan agamisnya misalkan begitu. Kalau pelajaran misalnya bahasa Indonesia, pendekatannya juga berbeda. Mungkin ada pendekatan secara bahasa ya, secara budaya juga. Kemudian begitupun dengan mata pelajaran selain PAI begitu. Maka dengan metodik ini jelas bahwa setiap praktisi pendidikan dapat menerapkan berbagai metode bukan berdasarkan meniru dari apa yang telah menjadi kebiasaan terdahulu, melainkan dengan upaya penyelidikan yang menyesuaikan dengan situasi yang berkembang. Jadi ada dua hal yang perlu kita tekankan. Pertama, kita perlu mengkhususkan PAI begitu ya, karena tadi kita berbicara metodik khusus ini ya. Nah maka yang khususnya itu apa ya, PAI. Artinya ini tidak sama dengan mata pelajaran lain. Meskipun ada kesamaan-kesamaan di antaranya begitu ya. Tetapi pada prinsipnya PAI punya khas sendiri begitu. Maka disebutlah tadi metode khusus. Dan kemudian dalam hal lain yang kedua bahwa maksud dari metodik khusus ini adalah untuk menekankan kepada para praktisi pendidikan atau calon praktisi pendidikan supaya bisa menerapkan berbagai metode bukan berdasarkan meniru dari apa yang telah menjadi kebiasaan yang terdahulu gitu. Jadi ada yang sifatnya inovatif gitu ya. Dalam hal ini inovasi dalam pembelajaran PAI. Inovasi PAI ya. Karena apa? Ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah di antara kita bahwa apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kita ketahui, sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, kemudian itu sering sekali menjadi semacam patokan baku, ya. Dalam hal pembelajaran misalnya di PAI yang kita kenal sejak dulu gitu ya, ada metode yang sangat konservatif, konvensional gitu, yang tradisional, yaitu metode ceramah. Dan itu kalau kita tidak memahami metode khusus ini, selanjutnya ketika kita menjadi praktisi pendidikan di bidang PAI, itulah yang akan kita gunakan ya. Nah itu yang kemudian disebut sebagai meniru dari apa yang
menjadi kebiasaan terdahulu. Nah ini tidak diharapkan. Maka dari itu perlu bagi kita untuk melakukan inovasi ini, yang juga kaitannya berbicara tentang kekhususan PAI dibandingkan mata pelajaran lain. Jadi dua hal ini perlu kita tekankan, begitu ya. Kemudian selanjutnya tentu saja dalam mempraktekkan bagaimana mencari metode yang paling tepat untuk mata pelajaran PAI itu tidak sembarangan. Ada hal-hal yang perlu kita pikirkan, perlu kita pertimbangkan gitu, yang kemudian dikatakan sebagai dasar-dasar metode pendidikan. Dalam hal ini perspektif Islam tentu saja, karena kita berbicara tentang PAI. Jadi ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan, yang harus menjadi dasar dalam proses penetapan metode pembelajaran. Yang pertama tentu saja karena kita berbicara PAI, pendidikan agama Islam, yang menjadi dasar yang paling utama yaitu dasar agamis ini. Yang pertama. Kenapa demikian? Karena dalam praktek pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak mungkin atau bahkan tidak boleh ya terlepas dari nilai-nilai agama itu sendiri, nilai-nilai Islam itu sendiri. Apa itu nilai-nilai atau prinsip begitu ya, prinsip-prinsip agama yang disebut sebagai Arkanuddin ya. Arkanuddin itu ada 3, kita tulis Arkanuddin. Yang pertama rukun Islam, iman dulu ya, iman. Kemudian Islam. Dan kemudian ihsan. Nah, ini dasar agamis ini ya tidak boleh dikesampingkan. Karena semua sub-sub pelajaran PAI yang terdiri dari akidah atau ketauhidan, kemudian ini ya, itu akidah itu berbicara tentang keimanan berarti. Kemudian Islam bisa fikih, gitu ya. Kemudian ihsan ini akhlak. Dan plus, ya ada plusnya. Ditambah lagi dengan tarikh. Dan tentu saja ada juga Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran hadis ini bisa dilihat melalui beberapa perspektif. Pertama, sebagai sumber bahan ajar, kemudian juga sebagai dasar agamis ini. Ya, jadi dasar agamis ini tidak keluar dari Arkanuddin. Nah, Arkanuddin itu tentu saja pasti dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini ya. Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Nah, ini dasar agamis inilah yang kemudian menentukan metode apa yang mendasari begitu ya, mendasari metode apa yang baik untuk proses pembelajaran PAI begitu. Tentu saja di samping pertimbangan-pertimbangan lainnya nanti. Kemudian setelah dasar agamis itu ada dasar biologis. Dasar biologis ini juga dikenal sebagai dasar jasmani ya. Dalam hal apa pertimbangan dasar biologis ini? Karena kita tahu jadi perkembangan jasmani setiap individu atau dalam hal ini siswa itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Contohnya begini, ketika kita mengetahui ada peserta didik yang mempunyai kekurangan ya secara biologis atau secara jasmani, itu harus menjadi perhatian bagi seorang guru. Contoh, seorang anak yang mempunyai keterbatasan dalam hal pandangan, misalkan dia tidak bisa melihat dari jarak yang terlalu jauh, maka dia tidak boleh diposisikan di tempat duduk yang belakang. Nah, maka harus ditempatkan di depan. Itu contoh kecilnya seperti itu. Ya.
Dan bahkan ini juga menjadi pertimbangan dalam proses pembelajaran yang kaitannya dengan menentukan metode pembelajaran begitu. Jadi dasar biologis ini juga sangat menentukan dalam proses penetapan metode apa yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya, selain dasar biologis juga ada dasar psikologis. Ya, kalau tadi berbicara masalah jasmani, biologis, kita sekarang berbicara psikologis atau ruhani ya, kalau dalam istilah Islam itu ruhani. Kenapa ini sangat penting? Karena kita tahu bahwa di samping perbedaan secara biologis, perkembangan psikologis setiap individu juga tidak mungkin sama gitu ya, pasti berbeda-beda ya. Sehingga dalam menggunakan metode pembelajaran, seorang pendidik itu harus memperhatikan kondisi kejiwaan atau dalam hal ini ruhani ya, atau disebut juga psikologis. Sebab manusia pada hakikatnya itu terdiri dari unsur kesatuan, jadi bukan hanya biologis, unsur kesatuan antara biologis dengan psikologis, jasmani dan ruhani. Jadi ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain, saling berhubungan. Ketika kita menentukan metode yang berdasarkan biologis, itu pun harus dipertimbangkan berdasarkan sisi psikologisnya juga. Nah, kemudian kita juga perlu tahu apa saja sih aspek-aspek dari psikologis itu sendiri yang tidak keluar dari masalah kejiwaan tadi itu. Yang pertama, dalam hal ini ada contohnya motivasi, ya. Motivasi. Kemudian ada lagi emosi yang bisa menentukan proses pembelajaran ke depannya. Kemudian minat, bakat, ini termasuk. Kemudian apalagi sikap ya. Itu juga termasuk psikologis sikap itu, karena biasanya yang namanya anak dalam yang ketika itu dalam proses perkembangan, dia akan dipengaruhi sikapnya itu dari sisi kejiwaannya atau sisi psikologisnya. Ketika dia bahagia dengan bersedih, itu pasti berbeda sikapnya. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa pun seperti itu ya. Maka dari itu ini yang perlu diperhatikan, sikapnya yang kaitannya tadi dengan emosi ya. Kemudian bakat misalkan tadi, ini bakat sudah ya. Minat sudah. Kemudian kecakapan ya, kecakapan. Nah, ini kan berbicara kecakapan itu, setiap anak memiliki kecakapan yang berbeda. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempertimbangkan hal-hal psikologis ini, sehingga metode yang kita gunakan itu tadi bukan hanya meniru dari apa yang sudah menjadi kebiasaan gitu, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan situasi dan perkembangan yang terjadi di kelas gitu ya, atau di lingkungan belajar. Seperti itu. Dan yang terakhir ada dasar sosiologis. Dasar sosiologis ini yaitu aspek yang kaitannya dengan lingkungan tempat dia berada, atau kaitannya dengan pergaulan dia juga bisa dibilang seperti itu, atau bisa juga dikaitkan dengan social value atau nilai-nilai sosial, nilai-nilai masyarakat. Nah, kita tahu bahwa penggunaan metode pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam, itu harus didasarkan pada dasar sosiologis itu sendiri. Contohnya begini, ketika Islam misalnya ya, Islam itu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara pada masa awal-awal berkembangnya, itu metode yang digunakan oleh para ulama, oleh para wali songo gitu ya, itu tentu saja berbeda dengan metode yang digunakan oleh para dai-dai yang mengajarkan agama Islam di negara-negara lain ya, tidak sama. Nah, itu didasarkan pada aspek sosiologis.
secara sosial, secara sosiokultural gitu ya, di Nusantara itu sangat berbeda dengan di Arab misalkan, atau di Eropa, atau di Cina, atau di negara-negara lain lah. Nah, ini yang kemudian juga kita tarik ke dalam kehidupan pembelajaran di lingkungan kelas menjadi salah satu aspek yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan metode yang paling tepat. Itu ya, dasar sosiologis. Sehingga maksudnya apa? Pertimbangan sosiologis ini supaya tidak terjadi culture shock ya, atau keterkejutan dari keadaan sosial yang terjadi. Biasanya culture shock itu terjadi ketika seseorang berada di lingkungan yang baru. Nah, ini jangan sampai ketika diajarkan agama di dalam kelas begitu ya, pendidikan agama Islam, terjadi culture shock, merasa wah ini nggak cocok ini dengan saya. Pada akhirnya dia tidak mau secara secara langsung ataupun secara tidak langsung dia akan menolak segala sesuatu yang diajarkan oleh guru ya, dalam hal ini guru PAI, karena tadi dia mengalami culture shock, merasa kaget dan tidak menerima ya, tidak menerima apa yang kemudian diajarkan oleh gurunya begitu. Oleh karena itu ini harus dipertimbangkan sekali lagi dasar sosiologisnya. Jadi culture shock ini kita pertegas lagi di culture shock, karena ini sedikit banyak juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lingkungan ya, karena kita berbicara sosiologis artinya kita juga berbicara lingkungan pergaulan peserta didik begitu. Nah, terkait dengan lingkungan itu dikenal sebagai tripusat lingkungan pendidikan Islam. Ada yang diketahui atau ada yang dikenal sebagai lingkungan keluarga ya, segitiga ya, lingkungan triangle gitu. Keluarga, kemudian masyarakat, kemudian sekolah. Nah, ini semuanya tidak bisa berjalan masing-masing, karena lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain itu bisa memberikan pengaruh. Dan celakanya, lingkungan yang paling kuat apa, lingkungan yang baik atau lingkungan yang tidak baik. Maka dari itu, semua lingkungan yang kaitannya dengan proses pendidikan peserta didik itu harus saling mendukung. Di keluarga harus menjadi lingkungan yang suportif untuk peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga pendidikannya. Berikut juga di masyarakat dan tentu saja sekolah. Jadi kita tidak bisa menciptakan suasana atau menciptakan proses pendidikan yang sempurna, yang komprehensif kepada peserta didik ketika terjadi gap antar lingkungan gitu ya. Tidak sinkron antara lingkungan keluarga, masyarakat dengan sekolah. Semuanya satu kesatuan harus memberikan support pendidikan yang paripurna begitu kira-kira. Jadi inilah yang mendasari bagaimana metode itu ditentukan dalam proses pembelajaran. Kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita berbicara langsung kaitannya dengan pendidikan Islam. Di sini ada pendapat dari Hadari Nawawi yang mengatakan bahwa penggunaan metode dalam perspektif Islam itu harus didasarkan pada aspek pokok berikut ini ya. Yang pertama, sifat-sifat dan kepentingan yang berkenaan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu pembinaan manusia mukmin yang mengaku sebagai hamba Allah. Jadi ini tujuan utamanya ya, bahwa ketika seseorang belajar Islam dia harus sadar bahwa dia ini sebagai manusia mukmin yang mengaku sebagai hamba Allah. Karena tujuan utama diajarkannya nilai-nilai Islam itu justru menyadarkan setiap peserta didik bahwa dia adalah seorang hamba yang mana punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, kemudian sebagai khalifatullah fil ard begitu ya, dan tidak boleh melenceng dari norma-norma keagamaan, norma-norma Islam gitu ya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan metode-metode yang betul-betul berlaku yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau disimpulkan daripadanya. Prinsip yang kedua tadi setelah tujuan utama dari pendidikan Islam, ada di sini dikatakan
harus sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran atau nilai-nilai di dalam Al-Quran begitu. Maka pemilihan atau penentuan metode pembelajaran juga tidak boleh keluar dari ini Al-Quran. Tadi ini sesuai dengan dasar agamis yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, yang ketiga itu membicarakan tentang pergerakan atau motivation dan disiplin. Dalam istilah Al-Quran disebut ganjaran, shawab, dan hukuman atau iqab. Jadi ini kaitannya dengan meningkatkan motivasi peserta didik dan disiplin ya. Jadi ada motivasi dan ada disiplin. Nah, inilah yang kemudian menjadi aspek dalam proses penggunaan metode ya, menurut Hadari Nawawi. Seperti itu. Dan kemudian poin terakhir terkait dengan metodik khusus PAI, itu ada banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Ini misalnya metode ceramah atau metode tradisional yang sudah sangat masyhur di kalangan pendidik, yang sering sekali digunakan gitu ya dalam proses pembelajaran. Tetapi sekali lagi tadi karena kita berbicara tentang metodik khusus PAI, bahwa dengan metodik ini diharapkan kita tidak hanya meniru dari apa yang sudah menjadi kebiasaan, tetapi ada prinsip-prinsip dalam penentuan metodologi atau penentuan metode belajar yang disesuaikan dengan perkembangan, dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan belajarnya. Ya, jadi jangan hanya meniru, dan meskipun yang kita terima secara katakanlah turun menurun begitu ya, itu metode ceramah lagi, tetapi coba diupayakan sebaik mungkin supaya kita memberikan yang lebih optimal dari sekedar memberikan ceramah begitu. Karena ada banyak sekali metode-metode ini gitu ya. Ada tanya jawab ini, kemudian diskusi atau hiwar dalam istilah Islamnya. Jadi beda ya diskusi dengan tanya jawab. Nah, ini juga menjadi referensi baru lah barangkali bagi yang kebingungan. Selain metode-metode yang konvensional itu apa saja ya, ini sebetulnya banyak. Tapi nanti bukan hanya sekedar memilih gitu ya. Misalnya di pertemuan pertama saya mau menggunakan metode ceramah, tidak sebatas itu. Ya, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tadi ada dasar-dasarnya dan juga ada prinsip-prinsipnya gitu. Nanti kita akan pelajari bagaimana prinsip-prinsipnya. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi metode pemberian tugas, metode drill atau latihan, kerja kelompok, demonstrasi atau memberikan contoh ya, eksperimen atau percobaan, proyek. Ya, ini hampir mirip dengan tugas, pemberian tugas ataupun latihan gitu ya, tapi lebih kompleks kalau proyek ya. Kemudian ada sosiodrama. Nah, ini jadi banyak sekali. Ada metode kisah, metode amsal, dan juga reward and punishment atau dalam istilah lain targhib wa tarhib. Jadi sangat kaya sebetulnya bagaimana proses pembelajaran ini mempunyai berbagai alternatif dalam hal penentuan metodenya begitu. Jadi tidak boleh seorang guru itu terpaku hanya kepada satu hal yang dimunculkan karena kemalasan menentukan metode saja, padahal begitu banyak alternatif yang bisa dipilih atau yang bisa ditentukan oleh seorang guru. Ya, jadi ini metode-metode yang ada di dalam yang bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran, dan tadi ini tidak keluar dari apa yang disebutkan atau disimpulkan dari Al-Quran yang tadi berdasarkan pendapat Hadari Nawawi begitu ya. Jadi ini nilai-nilai atau jenis-jenis metode yang juga sebetulnya kalau kita mau korek lebih dalam lagi, kaji lebih dalam lagi, ini banyak dilakukan oleh
para pendakwah Islam sebetulnya ya. Metode ceramah sudah pasti. Metode tanya jawab juga dilakukan oleh Rasulullah bahkan begitu ya. Ketika ada seorang nenek yang tidak dikenal oleh para sahabat, kemudian tiba-tiba mendatangi Rasulullah menanyakan tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, kemudian Rasulullah menjawab. Nah, itu kan sesi tanya jawab ya, metode tanya jawab. Yang kemudian diketahui bahwa kata Rasul dia adalah malaikat Jibril gitu. Nah, sehingga itu menjadi gambaran bahwa ternyata dengan metode bertanya dan menjawab itu menjadi proses pembelajaran juga seperti itu. Begitupun dengan metode-metode lain. Demonstrasi misalkan bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya sholat, para sahabat-sahabat ya, untuk mendirikan sholat sebagaimana sholatnya Rasul gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul kan begitu. Yang meskipun pada akhirnya yang diterima oleh para sahabat itu tidak selalu sama begitu ya. Ada yang mengatakan misalnya Rasulullah itu bersidakap atau setelah takbiratul ihram itu meletakkan tangannya itu ada yang di atas dada, ada yang di atas pusar di bawah dada gitu ya, ada yang di samping sebelah kiri, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu bersedekap gitu. Nah, itu penerimaannya atau implementasi ketika dijalankan oleh para sahabat itu memang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya inilah metode yang dilakukan oleh Rasul dalam proses pendidikan gitu. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ya pada dasarnya inilah metode-metode yang sekian banyak itu yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Tinggal kita menentukan metode-metode yang akan kita gunakan ini apa. Ya, jangan hanya memilih satu saja setiap kali pembelajaran, atau jangan semuanya kita pakai dalam satu kegiatan pembelajaran itu, ya tidak efektif. Nah, prinsipnya pembelajaran itu menggunakan metode yang paling tepat, ya, yang paling efektif dan paling efisien. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menentukan metode yang paling tepat itu? Nanti akan kita bahas melalui pembelajaran yang akan disampaikan melalui video-video selanjutnya. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.